Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Otomotif, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dodi Trisuryawan dari SMK Dharmasiswa 1 Sidoarjo. Kali ini saya akan mendemonstrasikan cara perawatan sistem rem tromol pada kendaraan roda 4, yaitu mobil. Selamat datang di video pembelajaran interaktif. Video ini dirancang khusus untuk membantu Anda memahami materi secara bertahap dan lebih mendalam. Selama pemutaran, fitur percepatan video dinonaktifkan agar Anda dapat mengikuti penjelasan dengan ritme yang telah disesuaikan. Di beberapa bagian, Anda akan menemukan pertanyaan interaktif. Silakan jawab dengan benar untuk melanjutkan ke bagian berikutnya. Jika jawaban belum tepat, Anda dapat mengulang hingga berhasil. Siapkan catatan, fokuskan perhatian, dan ikuti setiap instruksi dengan baik. Selamat belajar dan semoga materi ini bermanfaat untuk Anda. Komponen rem tromol. Rem tromol adalah sistem pengereman yang banyak digunakan pada roda belakang kendaraan ringan. Tujuan pembelajaran adalah murid dapat melakukan perawatan rem tromol sesuai dengan prosedur operasional standar, POS, dan spesifikasi pabrik, keterampilan dengan tingkat pencapaian yang terukur, setelah menyelesaikan proses praktik di workshop. Bagian-bagian rem tromol. Pedal rem. Fungsi dari pedal rem yaitu untuk menghasilkan energi mekanik ke master silinder. Booster rem. Fungsi dari booster rem yaitu untuk memberi tenaga sehingga pedal rem saat diinjak terasa lebih ringan. Reservoir tank. Reservoir tank berfungsi untuk sebagai wadah atau penampung minyak rem. Terus silinder berfungsi untuk merubah gerakan mekanis menjadi tekanan hidrolis. Pipa rem berfungsi untuk mengalirkan fluida atau minyak rem ke well silinder. Heating plug atau baut pembuangan angin, yaitu berfungsi untuk membuang udara pada sistem rem. Well cylinder berfungsi untuk mendorong atau menekan kampas sehingga kampas terbuka. Penggas pengembali atau return spring untuk mengembalikan posisi kampas rem ke seperti semula. Pengunci kampas, yaitu fungsinya untuk mengikat kampas sehingga kampas tidak terpental keluar. Adjusting screw atau baut penyetel berfungsi untuk mencetel jarak kebebasan antara kampas rem dengan dinding tromol. Kampas rem berfungsi untuk memberi gaya gesekan pada tromol sehingga laju kendaraan menjadi lambat. Tromol rem berfungsi untuk media gesek antara kampas rem dengan dinding tromol sehingga memperlambat laju kendaraan. Pedal. Cara kerja rem tromol. Cara kerja rem tromol yang pertama yaitu injak pedal rem. Saat pedal rem diinjak, booster rem akan menekan minyak rem atau fluida dari master silinder ke pipa-pipa rem. Fluida mengalir ke pipa-pipa rem menuju ke well cylinder. Piston well cylinder akan mendorong kampas rem untuk bersentuhan dengan dinding tromol. Nah, di situ terjadi gesekan yang akan memperlambat putaran roda. Pedal rem dilepas, return spring akan mengembalikan posisi kampas seperti semula, sehingga fluida terdorong kembali ke master silinder melalui pipa-pipa rem. Berikut alat dan bahan yang digunakan untuk perawatan sistem rem tromol. Yang pertama yaitu kunci roda, digunakan untuk melepas roda mobil. Yang kedua, obeng
digunakan untuk melepas kedua pegas pengikat pada kampas rem. Yang ketiga, tang kombinasi, digunakan untuk melepas pengunci pengikat pada kampas rem. Yang keempat, yaitu vernier caliper, sering disebut juga jangka sorong, digunakan untuk mengukur diameter dalam tromol dan mengukur ketebalan kampas rem. Kemudian bahan yang digunakan untuk perawatan sistem rem tromol. Yang pertama, minyak rem digunakan untuk menambah minyak rem pada reservoir tank. Yang kedua, grease digunakan untuk pelumasan komponen pada sistem rem tromol. Yang ketiga, yaitu amplas atau kertas gosok. Ini digunakan untuk membersihkan permukaan kampas rem sehingga kampas rem tidak ada noda seperti oli atau stempet. Kemudian yang keempat, yaitu kain majun. Ini digunakan untuk membersihkan area-area pada sistem rem tromol. Demikian penyampaian alat dan bahan pada sistem rem tromol. Langkah perawatan pembuka tromol. Langkah pertama, kendurkan baut roda secara menyilang. Selanjutnya, angkat mobil menggunakan dobrak. Hingga roda terangkat ke atas. Kemudian pasang jack stand. Atur ketinggian jack stand. Kemudian lepas roda. Pastikan ke tempat yang aman. Kemudian lepas tromol rem pada dudukannya. Kemudian lepas kedua pegas pengikat kampas rem dengan menggunakan obeng. Kemudian lepas pengunci kampas rem, kedua pengunci kampas rem dengan menggunakan tang kombinasi. Pemeriksaan kampas rem. Langkah pemeriksaan yaitu ukur ketebalan kampas rem dengan menggunakan jangka sorong. Setelah dilakukan pengukuran ketebalan kampas rem dengan jangka sorong, didapatkan hasil yaitu 4,50 mm. Kemudian dilihat dari angka standar pada buku manual yaitu 3,0 mm. Berarti kampas rem ini masih bagus karena kurang dari limit yang ditentukan. Langkah selanjutnya, ukur diameter dalam tromol rem dengan menggunakan jangka sorong. Setelah dilakukan pengukuran dalam diameter tromol, yaitu didapatkan hasil 253,80 mm. Kemudian di angka standar pada
kuku manual yaitu 220 mm. Perbandingan antara pengukuran dan standar didapatkan bahwa tromol ini mengalami keausan, jadi perlu perbaikan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan persinggungan antara kampas rem dan tromol rem. Kemudian putar perlahan. Dari hasil pemeriksaan antara persinggungan antara kampas rem dan tromol dalam kondisi baik. Langkah selanjutnya yaitu bersihkan permukaan kampas rem dengan amplas supaya terhindar dari noda oli atau stempet pada permukaannya. Pengecekan silinder roda. Langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan well silinder rem tromol. Dilihat dari kondisi well silinder, ini tidak terjadi kebocoran rem pada well silinder. Berarti well silinder dalam kondisi baik. Langkah selanjutnya, langkah pemeriksaan secara fisik yang terjadi pada sistem rem tromol. Yang pertama, pemeriksaan kampas, terjadi korosi atau tidak. Pembersihan debu rem. Kemudian pemeriksaan cover tromol. Di sini ada kotoran, harus bersihkan supaya kampas rem bekerja dengan maksimal agar tidak terjadi slip. Perakitan kembali. Langkah berikutnya yaitu langkah pemasangan kampas rem dengan penguncinya. Langkah selanjutnya yaitu pemasangan setelan dan pegas rem. Setelah penyetelan handrem selesai, langkah selanjutnya yaitu pasang tromol pada dudukannya. Pastikan dapat berputar. Pengujian rem. Kesimpulan dari video ini. Kesimpulan perawatan sistem rem tromol yaitu lakukan perawatan pada kelipatan kilometer 10.000 hingga 20.000 km agar kinerja sistem rem tetap terjaga, tetap optimal dan tetap normal, sehingga ketika mobil dibuat perjalanan tidak mengalami kendala pada sistem rem. Demikian video pembelajaran tentang sistem rem tromol. Salam otomotif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.